Film ini diawali di sebuah sungai. Dan di sana sedang ada kegiatan syuting tarian Jawa. Ada Ayu dan Rara. Pada awalnya semua berjalan seperti biasanya. Namun pas syuting selesai, Ayu tidak berhenti menari. Rara yang melihat Ayu, dia pun mencoba memberhentikan Ayu. Namun Ayu seakan-akan seperti kerasukan oleh sesuatu. Matanya putih dan ketawa-ketawa sendiri. Semua orang yang ada di sana ketakutan kepadanya. Lalu Ayu dibawa ke rumahnya. Setelah itu Ayu pun tersadar dan bertanya kepada Rara, kenapa mereka bisa ada di rumah bukannya mereka barusan sedang ada di sungai. Berarti benar Ayu memang telah kerasukan hingga dia tak ingat apapun. Lalu si bapak pulang, dan Rara memberitahu bapaknya, kalau Ayu hanya kecapean dan hanya butuh istirahat. Sudah istirahat ya, Bapak bikin teh hangat ya. Singkat cerita, pada malamnya si ibu pun pulang. Dan Rara di sini memberitahu si ibu, kalau Ayu tadi bertingkah sangat aneh seperti bukan Ayu yang biasanya. Dia takut kalau Ayu tadi pas di sungai itu kerasukan. Namun ibunya menjawab mungkin Ayu hanya datang bulan. Jadi wajar saja kalau Ayu bertingkah aneh dan terlihat sangat kelelahan. Namun di sini bapaknya terlihat sangat kayak ada yang dikhawatirkan. Singkat cerita, besoknya Ayu pun siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum itu Ayu menelepon pacarnya yang sedang kerja. Namun telepon Ayu tak diangkat olehnya. Mas, biasanya bisa dihubungi. Lalu Ayu mencari-cari ibunya, dan pas sampai di kamar mandi. Di belakang Ayu muncul sosok penari sinden. Kemudian Rara pun menjemput Ayu untuk pergi ke sekolah. Dan di rumah Ayu Rara mendengar suara orang yang sedang nyinden. Dan itu membuat Rara ketakutan. Lalu kita diperlihatkan dengan orang-orang yang suka berurusan dengan hal-hal gaib. Mereka itu sering membantu orang-orang yang kerasukan, kesurupan, dan bahkan kesetanan. Lalu di sekolah mereka sedang berupacara. Pada awalnya dan Rara mengobrol seperti biasanya hingga tiba-tiba pas sedang berdoa. Rara melihat sosok Simbah di tubuhnya Ayu. Dan tiba-tiba Ayu berteriak kerasukan. Dan anak-anak yang lainnya juga ikut kerasukan. Di sini keadaan menjadi kacau dan ricuh. Semua murid masuk ke kelas masing-masing karena ketakutan. Dan Ayu menari-nari sambil nyinden di tengah lapangan. Murid-murid yang lain juga semakin banyak kesurupan. Lalu setelah semuanya tenang, Bu Guru memanggil orang tua Ayu. Bu Guru menyuruh mereka untuk merawat Ayu untuk sementara waktu ini. Karena Ayu barusan adalah pemicu anak-anak menjadi kesurupan. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk merawat Ayu. Pas mereka lagi makan malam, di sini tingkah Ayu sangat aneh, dia makan dengan porsi yang sangat besar. Dia seperti orang yang rakus ataupun kelaparan. Ayahnya mencoba menghentikan Ayu, namun si ibu menganggap kalau Ayu hanya frustasi saja atas kejadian-kejadian yang menimpa Ayu belakangan ini. Dan setelah itu Ayu pun meminta izin kepada orang tuanya untuk tidur. Karena memang setelah makan enaknya tuh langsung tidur. Beteng sebepikiran pun teriwah. Kemudian si bapak ngomong apa baiknya anak itu dibawa saja ke dukun supaya lebih jelas apa sebenarnya yang telah terjadi kepada anaknya itu. Mereka sangat kasihan kepada anaknya itu. Singkat cerita pas tengah malam, si ibu mendengar suara orang yang sedang nyinden. Si ibu pun dengan berani menghampiri suara tersebut. Dengan perlahan-lahan si ibu mendekat. Dan ternyata suara itu ada di kamar mandi. Si ibu mengira kalau itu adalah Ayu namun pas dibuka ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Ayu pun datang dan si ibu kaget. Si ibu langsung kembali ke kamarnya. Dan si Ayu di sini melihat sosok Simbah yang ada pada dirinya. Ayu pun ketakutan melihatnya. Lalu besoknya Rara pergi ke studio untuk meminta rekaman. Pas saat Rara dan Ayu sedang menari di sungai. Dan malamnya Rara pergi ke rumah Ayu untuk menunjukkan rekamannya. Ayu harus mengetahui saat dia sedang kerasukan. Besoknya di tempat lain sedang ada persiapan untuk sebuah acara. Dan di sini si ibu mendengar gosip tentang Ayu. Kalau Ayu itu adalah pemicu dari kesurupannya anak mereka. Namun ada ibu-ibu lain kalau sebab mereka kesurupan adalah karena sekolah mereka itu adalah bekas kuburan. Jadi wajar saja kalau para murid kesurupan.
Lalu si ibu pun meminta izin untuk pulang lebih dulu, karena enggak enak sama ibu-ibu lain. Di rumah si bapak yang sedang memperbaiki mobilnya, dia dikagetkan dengan kaki pucat yang tiba-tiba ada di dekatnya. Lalu si bapak pun keluar untuk mengeceknya. Dan seperti biasa tidak ada siapa-siapa di luar. Lalu si bapak mendengar Ayu yang sinden di dalam mobil. Dan pas dicek masih tidak ada siapa-siapa. Karena masih penasaran si bapak pun mencari Ayu ke dalam rumah. Tapi ternyata Ayu baik-baik saja, tidak ada yang terjadi apa-apa dengan dia. Di tempat lain Rara dikagetkan dengan pintunya yang seakan-akan ada orang yang mau masuk. Dan dia mendengar suara gamelan dan suara orang yang sedang nyinden. Lalu tiba-tiba Rara ada di sungai, di mana saat itu Ayu pertama kali kerasukan. Dan di sana Rara bertemu dengan Simbah. Dan Simbah mengatakan kalau dia itu sayang kepada Ayu. Dan rupa-rupanya itu hanyalah mimpinya saja. Lalu Rara pun mencoba menghubungi Ayu. Namun Ayu tidak mengangkatnya. Dan rupa-rupanya Ayu sedang ditemani tidur oleh Simbah yang lagi nyinden. Dan paginya mereka berencana untuk menghadiri suatu acara. Namun di sini Ayu terlihat sangat dingin sikapnya. Pas acaranya mau dimulai dengan lengser wengi, tiba-tiba Ayu malah nyinden sendiri. Di sini Ayu nyinden dengan sangat merdu dan enak didengar. Melihat Ayu kerasukan lagi, semua orang pun lari dari tempat itu kecuali Simbah buyut yang menyalami Simbah yang ada di dalam tubuhnya Ayu. Ternyata Simbah itu tidak mau menyakiti Ayu. Dia hanya ingin berada di tubuhnya Ayu, karena mereka berdua sangat cocok dan bisa menyatu. Setelah Ayu sadar, orang tuanya pun langsung membawa Ayu pergi dari sana. Lalu singkat cerita, Ayu pun dibawa ke dukun agar Simbah yang ada di dalam tubuh Ayu itu disingkirkan. Namun ternyata dukun itu tidak mampu melakukannya. Ilmu Simbah itu lebih kuat daripada dukun itu. Lalu mereka membawa Ayu ke dukun yang lainnya. Namun sama saja, semua dukun itu tidak mampu mengusir Simbah yang ada di dalam tubuh Ayu. Setelah itu Ayu pun meminta maaf kepada orang tuanya karena Ayu hanya bisa menjadi beban keluarga saja. Dan si ibu harus menanggung malu dari ibu-ibu lainnya. Namun orang tua mereka tidak menyalahkan Ayu sama sekali. Lalu kemudian mereka pun membawa Ayu ke Mbah Buyut. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya Ayu dan mau apa dia sebenarnya. Ternyata itu adalah Mbah Sarinten, penjaga sungai. Pas Ayu nari di awal film tadi. Setelah itu Rara menyarankan si bapak untuk mengundang orang-orang yang suka ngurus hal-hal seperti ini. Awalnya si bapak menolak, namun karena enggak ada jalan lagi, si bapak pun menyetujuinya. Dan di rumah, pacarnya Ayu datang ke rumahnya untuk melihat kondisi Ayu. Di sini dia belum tahu kalau Ayu sering kerasukan. Dan tiba-tiba Ayu menghilang. Mereka pun mencari Ayu. Ternyata Ayu di luar sedang menari-nari dan nyinden sendirian. Ayu pun dibawa ke kamar. Tengah malamnya Ayu pergi keluar sendirian. Dan tiba-tiba dia didatangi oleh Simbah. Dan tubuhnya bergerak sendiri. Simbah mengatakan kalau sebenarnya mereka sudah digariskan untuk bersama. Mereka pun langsung membawa Ayu kembali ke dalam. Lalu singkatnya mereka pun sampai di rumah Ayu. Mereka bernama Gaduh, Genta, dan Ti. Mbah Sarinten pun berkenalan dengan mereka. Setelah itu mereka dibawa ke rumah yang sudah tidak terpakai untuk mereka tinggali. Di rumah ternyata Ayu hilang lagi. Udah tahu anaknya sering kerasukan. Bukannya ditungguin, ini malah ditinggal terus. Rara pun pergi untuk memberitahu Gaduh dan kawan-kawan. Mereka semua pun mencari-cari Ayu ke sana kemari. Pas sedang mencari Ayu, Ti juga malah ikut menghilang. Mereka pun harus mencari Ayu dan Ti. Lalu mereka mencium bau melati. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan Ti dan Ayu yang sedang nyinden. Besoknya mereka pun datang ke sungai di mana Ayu pertama kali kerasukan. Di rumah Ayu kembali kerasukan dan membanting ibu dan bapaknya. Di tempat lain Ti kembali ke rumah untuk mengambil kamera. Dan di rumah dia malah didatangi oleh Ayu. Dan Ti pun masuk ke alam sadarnya Ayu.
di mana Ayu berteriak minta tolong. Lalu setelah itu dikabarkan kalau jiwa Ayu terperangkap di alam sana, dan yang ada di tubuh Ayu sekarang adalah Mbah Sarinten.